Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim, berjumpa lagi dengan Bu Mila, guru BP kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini sampai tuntas. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, biar kita makin cinta dengan SMK kita, mari kita mengingat visi SMK Wahid Hasyim. Visi SMK Wahid Hasyim unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim, mari kita mulai pembelajaran daring hari ini. Kriteria penilaian materi BK di kelas 12 itu sama seperti penilaian materi BK di kelas 10 dan kelas 11. Ada 4 hal yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan nilai yang baik untuk materi BK. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kehadiran harus mencapai 95% dalam 1 tahun. Yang kedua, attitude atau sikap kalian terhadap guru-guru ataupun terhadap teman-teman kalian dan orang-orang yang ada di sekeliling kalian itu menjadi prioritas pertama dalam penilaian materi BK. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Semakin cepat kalian mengumpulkan tugas, itu semakin baik dan diharapkan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Yang terakhir, materi BK harus bisa mencapai nilai KKM 70. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, yang lebih penting lagi yang harus kalian ketahui di kelas 12 ini, kalian harus tahu tentang kriteria kelulusan. Saya jelaskan ini di awal agar nantinya kalian ada persiapan secara matang. Karena kenapa? Karena di kelas 12 ini kalian sekolah tidak hanya mempersiapkan untuk lulus 100%, tapi juga mempersiapkan untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal agar nantinya kalian diharapkan bisa mengikuti kuliah di SNMPTN di universitas favorit dan bisa mengikuti program bidik misi. Sebagai informasi, tahun kemarin, tahun 2019, kakak kelas kalian yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit itu ada 25 orang, baik itu dari jurusan MM, akuntansi, ataupun APK. Hal pertama yang harus kalian lakukan untuk persiapan sekolah di kelas 12 ini adalah kalian harus bisa mempersiapkan sertifikat PSG untuk persyaratan nominasi UNAS kalian yang nantinya akan dilakukan di bulan Agustus. Yang kedua, kriteria kelulusan untuk kelas 12 ini adalah kalian harus memperhatikan semua nilai mapel yang ada di jurusan akuntansi. Semua nilai harus mencapai maksimal, baik itu
nilai tugas, nilai harian, nilai tugas harian, nilai ujian harian, ataupun nilai ulangan, itu harus bisa mendapatkan nilai maksimal. Yang kedua, selain kalian harus memperhatikan nilai-nilai semua mapel, kalian juga harus memperhatikan nilai praktek kalian. Yang ketiga, nilai tryout Dignas 1 dan nilai tryout Dignas 2 itu kalian harus mengikuti tryout tersebut, dan biasanya dilakukan di bulan Januari awal sampai dengan Januari akhir. Selanjutnya, kalian juga harus bisa mendapatkan nilai terbaik di ujian ma'arif serta ujian kompetensi kejuruan atau UKK. Untuk dua ujian ini dilaksanakan di bulan Februari awal dan bulan Februari pertengahan. Baru setelah itu nilai ujian sekolah itu harus kalian perhatikan juga, dari dilaksanakan mulai dari bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal 10. Baru yang terakhir adalah UNAS. UNAS ini tahun kemarin dilaksanakan tanggal 17. Jadi antara tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret itu pelaksanaan ujian akhir kalian. Nilai UNAS ini itu nantinya menjadi parameter kalian untuk bisa lolos di PTN perguruan tinggi negeri ataukah lolos di perguruan tinggi swasta. Semua rangkaian kegiatan ini itu dilakukan hanya dalam waktu 6 bulan saja. Selanjutnya kita beranjak pada bab pertama dari materi BK di kelas 12 ini. Saya akan menjelaskan tentang perguruan tinggi, mengenal perguruan tinggi. Definisi perguruan tinggi. Apa sih perguruan tinggi itu? Perguruan tinggi itu merupakan satuan pendidikan yang diadakan di suatu lembaga pendidikan. Jadi di dalamnya ada beberapa orang, sama seperti halnya kita sekolah di SMK ini. Perguruan tinggi itu lembaganya. Peserta didiknya itu namanya mahasiswa. Dan tenaga pendidiknya itu namanya dosen. Perguruan tinggi di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Baik PTN maupun PTS itu sama-sama memiliki dua jalur masuk, yaitu jalur vokasi dan jalur akademik. Jalur akademik itu apa sih? Jalur akademik itu adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi, lebih banyak ilmu pengetahuan yang dipelajari daripada prakteknya. Sama halnya seperti SMA. SMA itu lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Untuk jalur akademik ini meliputi S1, S2, dan S3. S1 itu nanti bergelar sarjana, S2 itu nanti magister, S3 gelarnya doktor. Yang kedua, jalur vokasi. Jalur vokasi itu adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan. Jadi untuk vokasi ini, mahasiswa lulusannya itu disiapkan untuk kerja. Lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Sama seperti halnya SMK.
lebih banyak praktek daripada mempelajari teori. Untuk vokasi ini meliputi D1, D2, D3, dan D4. Nanti, jika 4 jenjang ini setelah melewati D1, diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4, nanti akan mendapatkan gelar sarjana sains terapan. Untuk saat ini, itu saja yang perlu kalian pahami dulu. Untuk masalah tugas akan saya sampaikan lewat Google Form. Oke, anak-anakku, bagaimana setelah penjelasan yang Bu Mila sampaikan tadi? Apa ada kesulitan? Kira-kira apa yang kalian tanyakan? Mungkin kalian ada pertanyaan atau ada beberapa yang kurang kalian pahami, bisa kalian sampaikan ke Bu Mila, bisa melalui chat pribadi lewat WA, agar kalian tidak ada kendala selama pembelajaran daring ini. Bu Mila sampaikan terima kasih, dan saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.